Selamat pagi. Oke, baik. Di sini hari ini adalah hari pertama kita ketemu. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang di kelas 10. Baik, di sini udah ada yang kenal dengan Ibu? Oke, belum ya. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Andika Dwi Ayu, biasa dipanggil Ibu Ayu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian udah pernah mendengar kata algoritma dan pemrograman? Oh, belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu algoritma pemrograman. Oke. Asal muasal algoritma. Algoritma merupakan ilmu sistematika yang mengajarkan tindakan logis untuk menyelesaikan masalah yang sistematis serta terstruktur. Algoritma dapat disebut sebagai kunci dari ilmu komputer yang dipakai untuk spesifikasi guna mengolah dan menghitung suatu data. Manfaat dari sistem komputer tersebut ialah yang kita rasakan hingga sekarang. Lalu, siapa penemu algoritma? Di sini udah ada yang tahu siapa penemu algoritma? Oke, belum ya. Jadi, penemu algoritma itu adalah seorang Abu Ja'far Muhammad Ibnu Muza al-Khwarizmi, seorang pakar dalam bidang geografi, astrologi, astronomi, dan matematika. Tokoh yang lahir di Khwarizmia sekitar tahun 780 Masehi di kota kecil Khwarizmim, sekarang dikenal sebagai Khiva dari Uzbekistan. Oke, selanjutnya pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Jadi, secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selanjutnya, di sini ada 4 ciri-ciri algoritma. Yang pertama itu ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dengan dicarikan solusinya. Algoritma ini memiliki nilai 0 atau lebih input atau yang biasa dengan dimasukkan. Yang kedua yaitu ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Lalu yang ketiga itu ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Dan algoritma ini memiliki nilai suatu output. Selanjutnya yang keempat adalah instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari program, di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai atau selesai. Selanjutnya ada 5 fungsi dari algoritma. Di sini udah ada yang tahu fungsi dari algoritma? Oke, belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi dari algoritma. Fungsi algoritma yang pertama yaitu untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. Yang kedua, memudahkan dalam membuat sebuah program untuk masalah tertentu. Yang ketiga, algoritma juga dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang keempat, membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Ketika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukan jalan keluar kerja yang jelas. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara menulis algoritma? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penulisan algoritma. Jadi, secara umum ada 3 cara dalam penulisan algoritma. Yang pertama itu dengan menggunakan natural language atau yang biasa disebut dengan bahasa alami. Contohnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya. Yang kedua itu menggunakan flowchart atau
diagram alir. Yang ketiga itu dengan menggunakan Pseudochord. Apa itu Pseudochord? Oke, mari kita bahas bersama ya. Pseudochord adalah harfiah berarti kode semu. Maksudnya, Pseudochord adalah sebuah cara penulisan program yang formal dan dapat dibuat dengan kaidah yang ditentukan sendiri. Dengan kata lain, Pseudochord merupakan urutan logika yang bertujuan untuk memahami manusia dengan mudah. Pseudochord adalah deskripsi dari algoritma yang ditulis untuk memudahkan manusia membaca dan memahami maksud dari algoritma. Oke, baik, di sini Ibu akan membuat contoh cara penulisan algoritma. Namun sebelumnya, Ibu akan menjelaskan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mengambil contoh yaitu algoritma berangkat ke sekolah, yaitu cara penulisan algoritmanya dengan menggunakan natural language. Yang mana urutan yang pertama itu adalah bangun tidur, yang kedua mandi, yang ketiga sarapan, yang keempat pergi menuju ke sekolah. Itu bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dan yang keenam atau yang keakhir yaitu sampai di sekolah. Bagaimana cara penulisannya? Oke, nanti kita akan bahas bersama. Sebelumnya kita akan belajar atau memahami, mengenal simbol serta keterangan penulisan algoritma. Seperti yang Ibu tampilkan di sini ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan dalam penulisan algoritma. Seperti contoh yang pertama, ada persegi panjang, yang mana keterangannya itu terminal atau menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Begitupun selanjutnya. Jadi kita dalam penulisan algoritmanya kita menyesuaikan simbol serta keterangan dan kebutuhan dari algoritmanya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini Ibu akan di sini Ibu sudah menampilkan yaitu cara pembuatan atau penulisan algoritma berdasarkan simbol dan kebutuhannya. Yang mana yang pertama itu bangun tidur. Seperti apa simbol yang kita gunakan. Yang kedua itu mandi. Yang ketiga sarapan. Yang keempat itu pergi menuju sekolah. Di sini kita bisa buat yaitu pergi menuju sekolah menggunakan kendaraan umum atau menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi di sini Ibu buatnya secara langsung saja. Yang selanjutnya itu naik kendaraan. Selanjutnya sampai di sekolah dan selesai. Nah, begitulah algoritma berangkat ke sekolah. Oke, baik, sekian materi dari Ibu. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, sudah tidak ada ya. Baik, jika sudah tidak ada, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan selamat siang, terima kasih.